Terima kasih sahabat MKTV, Anda masih bersama kami dalam program Sahabat Peduli dan masih bersama Ustadz Taufik Hidayat yang insya Allah di sore hari ini kita akan coba selami kembali terkait apa saja keutamaan-keutamaan dari bulan Zulhijjah. Tadi yang terakhir ternyata ini merupakan salah satu amalan yang juga mungkin kita tidak asing lagi di telinga kita, yaitu adalah kurban ya Ustadz ya. Ini merupakan amalan mungkin juga sebagian besar sudah mengistiqomahkannya begitu Ustaz. Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan bagaimanakah keutamaannya Ustaz sehingga di bulan ini bisa menjadi spirit lagi nih. Kita bisa ngecas amalan tersebut Ustaz. Ya. Ya tadi saya ulang satu-satu lagi ya bahwa di amalan di 10 Zulhijjah ya. Walayalin asr itu ya. Maknanya 10 Zulhijjah dan wal waternya witirnya adalah 9 Zulhijjah atau pelaksanaan Arafah. Maka satu, pastikan mudah-mudahan kita termasuk orang yang diundang untuk melaksanakan haji ya. Poin pertama, amalan utamanya karena Zulhijjah pemilik haji. Kedua, tentu di dalamnya ada umroh. Kedua, kita dianjurkan untuk melaksanakan saum sunnah Arafah ya di 9 Zulhijjah, karena Arafah ini juga adalah insya Allah akan menghapus kita ya. Ghafara sanatallati qablahu wallati ba'dahu, yang bisa menghapus melebur dosa kita tentunya dengan saum yang ihtisaban, yang karena mengharap rahmat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa perbanyak takbir dan juga zikir di awal Zulhijjah ini sampai nanti hari tasyrik. Laksanaannya keempatnya kita laksanakan, jangan lupa adalah melakukan tadi ya terhadap diri ya, taubat dan juga meninggalkan maksiat. Maka yang kelimanya kita perbanyak amal saleh, kebaikan yang bisa mengundang rahmat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang keenamnya kita disyariatkan juga melakukan takbir yang sifatnya mutlak maupun muqayyad. Yang mutlak mungkin yang terus kita lakukan, yang muqayyadnya ba'da pelaksanaan salat-salat ya, ibadah wajib ya. Kita kumandangkan sebagai bentuk keagungan Allah Subhanahu wa taala ya atas segala limpahan rahmat kepada kita. Dan tadi yang ketujuhnya sebetulnya nanti ini dulu Pak Jordi, tadi kan dilarang untuk memotong bagi yang akan berkurban ya, karena itu sebagaimana anjuran yang dilaksanakan di Al-Baqarah ayat 196, wala tahliku ru'usakum hatta yablugha al-hajju ammahillah ya. Jadi jangan kamu mencukur rambut sebelum kurban sampai di tempat penyembelihan. Dan selanjutnya yang ke-8 dulu melaksanakan, jangan lupa sholat Id dulu Kang Jarwi. Dan tentunya mendengarkan khutbah yang disampaikan oleh khatib yang mendapatkan bagaimana biasanya dibahas tentang orang mulia ya, Abul Anbiya wal Mursalin, Khalilullah, kekasih Allah. Biasanya pembahasan tentang Ibrahim Abun Rahimun ya, Bapak yang penyayang ini yang memang kita bisa banyak mendapat hikmah di dalamnya. Dan yang ke-9-nya jangan lupa inilah kurban ya, atau sebentuk kedekatan kita kepada Allah dengan, kalau kita tidak bisa berhaji maka utamanya adalah mengucurkan darah pada melalui kurban. Itulah amalan utama di bulan Zulhijjah. Apa sih esensi kurban ya? Hikmahnya Kang Jargi? Itu bentuk micen kalubar cak orang Sunda namanya, kata Ustaz almarhum Hilman Rosyad. Betul, membuang rasa sayang. Prinsipnya mah kan kalau boleh menginjak kepada bagaimana historis ya, Ibrahim ketika itu tak pernah dikaruniai putra, tapi tiba-tiba ada sebuah syariat yang menantang keimanan gitu. Putra yang dicintai berpuluh tahun gitu. Balago saya ketika dalam kondisi yang sudah mulai lagi bagus-bagusnya, lagi anak yang saya itu yang menyejukkan, enak dilihat gitu. Harus dikorbankan. Kalau bukan karena kecintaan Allah, mungkin syariat ini tidak bisa dilakukan oleh Ibrahim. Tapi Fa'atam mahunna ya. Ibrahim tetap menunaikannya, dan Ibrahim sukses dalam setiap ujian-ujian keimanannya. Kurban adalah sebentuk kedekatan ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban memberikan spirit ketauhidan kepada kita,
Dan yang kurban kita lakukan hari ini adalah sarana terbaik kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Darut Tauhid Peduli khususnya ya sahabat Peduli juga sampai bisa menjangkau tak hanya pendekatan dari sisi ibadah yang sifatnya personal ya, Kang. Jadi kalau yang saya pahami ya, tapi juga melakukan konsepsi oversupply dari kota menuju desa ya. Lahirnya kemanfaatan secara sosial. Iya, iya. Yang tahun demi tahun digelar dan peningkatannya sangat luar biasa. Jadi kita bisa membantu sesama, mewujudkan kepedulian ya, kepekaan sosial, yang harapannya apalagi seperti di kondisi saat ini ya, ketika fase resesi yang kita rasakan hari ini, masyarakat ya di pelosok ujung Indonesia itu mungkin tak pernah tersentuh dengan daging kurban ya, atau untuk makan sate seperti kita ya, bisa tinggal ke depan. Mereka itu ada yang satu desa mungkin 1 tahun baru bisa mencicipi indahnya berkurban gitu, menikmati daging domba atau sapi, dan kurban itu memberikan kemanfaatan di dalamnya. Ya, Masya Allah. Termasuk yang saya tahu juga DT Peduli adalah salah satu lembaga yang juga menyalurkan kesolidaritas dunia muslim juga ya, Kang Jorgi ya. Tidak hanya di Indonesia gitu ya, jadi di luar tidak hanya negeri. di Indonesia. Iya, iya, Masya Allah. Jadi tidak hanya di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri Ustaz ya. Betul. Ini jadi nanti kalau misalkan pun bagi kita yang ingin berkurban Ustaz, mungkin juga kita bisa memilih Ustaz ya, untuk ingin berkurban di daerah manapun. Begitu Ustaz maksudnya ya Ustaz ya? Betul, betul. Dan syariat kurban ini syariat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul ya. Ya. Jadi sunnah muakkadah yang bahkan sebagian mazhab mewajibkan. Saking pentingnya kita melakukan pengorbanan ini. Ya, kalau berkaitan dengan keindahan Ibrahim berat ya. Tapi setidaknya kita sampai kemarin kalau saya mandu berkaitan dengan fikih kurban, kalau pun harus berhutang, kalau hari ini tidak kita siapkan dengan tabungan kurban, tapi memang kita mampu untuk membayarnya ke depan ya sementara hutang dulu lah untuk ini. Tapi ada uang untuk membayarnya ya, dengan asumsi untuk membayarnya. Kalau tidak ada ya beristighfar mungkin. Tadi bertaubat kepada Allah dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa menabung untuk bisa berkurban. Tidak ya kalau sampai nggak bisa kurban ya. Banyak sekarang meme-meme beredar ya. Beli sepeda jutaan aja itu. 5 juta mending mampu. Beli satu kurban yang harganya berapa sih kalau di DT Peduli? Kan harganya sangat terjangkau ya. Terjangkau Ustaz ya. Ada kurban hemat juga Ustaz ya. Sempat tingkat begitu Ustaz. Hemat. Iya, harganya saking hemat 1.750.000 sudah lewat ya. Ada yang terakhir yang saya tahu hari ini hari terakhir ya saya dapat informasinya untuk kurban di Halmahera ya, dan di Masamba. Daerah yang hari ini terkena banjir bandang, kita akan alokasikan ya sapi berkah. Itu 9.999 kalau nggak salah ya, harganya 1.999.999 gitu. Dan pasti akan di-share karena di sana sangat murah ya, sapinya dari stokin untuk 200 sapi di Halmahera yang dekat ke kawasan timur Indonesia. Iya. Nah, juga kita bisa berkurban dengan unta ya. Untuk Palestina, dan kita adalah penyuplai stok kurban terbanyak di 119 unta untuk kawasan Palestina. Syariat kurban ini sangat dimudahkan melalui DT Peduli, dan ini adalah syariat yang bagi kita sangat utama ya untuk dilakukan di negeri tanah air ya. Kalau kita bisa tidak bisa ke tanah suci, maka di tanah air melakukan kurban. Demikian ya Kang Jarki. Kemut Kang Jarki. Suaranya kemut Kang. Mohon maaf Ustaz. Saking semangat ya Kang Jarki. Ya, Masya Allah, ini saking menyimak dengan khidmatnya apa yang disampaikan oleh Ustaz Taufik Ustaz.
Jadi apa ya, sekarang tersindir Ustaz ya, kalau kita punya sepeda mahal, tapi kalau kurban Mhm. masa enggak ya Ustaz? Ini kan Ya, demikian ya. Sekarang itu mohon maaf, ya sepeda itu udah di angka yang enak itu ya di angka 4 juta ya. iya, Mohon maaf kalau saya sebut merek ya, Cosmo 9 itu. Artinya, 4 juta kalau dikurbankan udah sangat luar biasa. bisa berapa domba ya Ustaz, 2 domba mungkin Iya, ya kalau pakai hemat. jadi nanti wal fajar ya, di waktu fajar nanti persiapan salat Idul Adha ya, eee, penting ya kita laksanakan ya amalan setelah sebelum kurban ya, kemudian mendengarkan khutbah sebagai amal kebajikan ya. Ini sangat diamalkan di bulan ini. Dan selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, tidak ada yang lebih baik kecuali kita lakukan yang tadi itu. Jadi yang Iya, ke-10-nya itu jangan melakukan hal-hal yang selain yang di atas sebutan tadi gitu, Kang. iya, masya Jadi saatnya kita 10 hari saum nanti perbanyak, kemudian, pembacaan, taubat dan lain sebagainya. Harapannya ini yang akan memberikan keberkahan, keutamaan di Ashhurul Hurum di bulan Dzulhijjah malam ini. baik. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas pemaparan terkait kurban dan insya Allah ini menjadi semangat kita terkait kurban di bulan Zulhijjah ini. Jadi apa ya, mengintrospeksi diri ini Ustadz ya. Dan Ya, melihat mungkin harta kita sekarang agar mudah-mudahan Allah mampukan kita juga untuk berkurban di tahun ini. Dan insya Allah segmen terakhir Ustadz, ini juga sahabat MQ sudah juga apa ya bertanya-tanya mungkin bagaimanakah kita juga bisa action nih di hari ini mungkin masih ada stok ataupun juga mungkin masih ada penawaran-penawaran lain terkait kurban. Insya Allah segmen terakhir akan kita sapa sahabat MQ sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam program Sahabat.